Di rumah pasti ada hantunya. Mau beli baju. Kalau anak... Pantas saya belum pernah lihat Mama. Mak, Arya berangkat ya. Hati-hati, Ar. Arya. Segar nih. Bagus mau kembali pagi-pagi. Mau ngapain? Jangan belajar pilot. Selalu utang. Mana Mas Abila? Kasih ae hitung-hitungannya. Perasaan kagak ada habisnya. Adek apa, Pur? Astaga, ini tanggal berapa? Mak lu yang paham. Mak, wih, main comot aja. Kagak salah nih. Angka dari mana? Kayak kagak sekolah aja. Kenapa, Ar? Nih, Mak. Mau air terangin atau langsung lu tanya sama juragan Tambas? Juragan salah bawa sempoa. Lihat deh, Mak. Dibayar pokoknya, bunganya nambah. Dilunasin bunganya, utangnya naik. Kan kagak masuk akal, Mak. Maunya apa sih? Seluruh kawasan Paseban mau dia lalap? Sur, lu mestinya balik lagi minggu depan. Ini kecepatan. Mak, ayah diutus nganterin tuh surat supaya Mak siap-siap. Dikira ayah gak punya kerjaan lain apa? Dasar lintah darat. Gini aja, Bang, lu lapor sama juragan. Ae kagak terima catatan terakhir ini. Kita mau beresin sesuai perjanjian. Iya, sudah, biar itu urusan mana aja. Ya, Yaudah, kapan lu balik banding? Ya? Ayah tunggu di markas. Ayah nggak mau kena risiko digaplok sama juragan Tambas. Kan Ae harus rundingan dulu sama Bang Karim. Siapa itu Karim? Calon laki Ae. Mau apa lagi? Saya sebenarnya nggak tega menyuruh Mpok pergi dari rumah ini. Tapi ya kita semua tahu, hanya pemilik sahnya saja yang bisa tinggal di rumah ini. Ngomong apa kamu, Wang? Saya yakin bos kamu dan kamu tahu siapa pemilik sah rumah ini. Hanya karena Mpok punya sertifikat rumah ini, jangan terus bilang Mpok sebagai pemilik sah rumah ini. Hanya karena kalian juga punya sertifikat rumah ini, bukan berarti kalian bisa seenak udah ngusir orang dari sini. Mau dibukti, Kak? Jangan macam-macam. Kalau perlu bos kamu datang ke sini ngomong langsung sama saya. Mana mungkin Pok Yulia? Pok Yulia tahu kalau sampai saya gagal memastikan Mpok pergi dari rumah ini, saya yang akan kena masalah. Ya itu urusan kamu. Pokoknya saya tunggu Pak Mintarjo. Kita buktikan siapa pemilik sah rumah ini. Semua orang tahu kalian komplotan mafia tanah yang suka seenaknya membuat sertifikat ganda. Oke, saya ikutin maunya Mpok. Gak ada gunanya kamu bolak-balik ke sini, Wang. Saya cuma mau bicara sama bos kamu. Gak pantas dia nyuruh orang datang ke sini untuk gertak kami. Sial, di rumah pasti ada hantunya. Ana, ya sayang. Oh sayang, maaf ya nak. Tadi mama tahu. Iya sayang. Ini kain bagus-bagus. Lihat kan? Ayo silakan. Ayo, ini batiknya bagus-bagus. Ada. Nih ngomong-ngomong, Mamang boleh pantun nggak? Boleh ya. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli baju. Kalau anak gadis mata kesendu, beliin baju biar hatinya Ayo, dipilih.
Hah? Selendang? Banyak. Ini ada selendang. Mamang punya hadiah. Mau cincin nggak? Ada sulap-sulapan tapinya. Kalau tiupannya manjur, dapat cincin. Mau ya? Tiup. Kosong. Tiup. Wah, dapat cincin. Gak ada lagi. Ini tahun 1817. Kami semua ada di kampung sawah Paseban. Kampung ini sangat ramai sejak Old Batavia atau Batavia lama pindah ke Weltevreden. Kenal sekarang adalah lapangan banteng. Dari sinilah cerita itu dimulai. Dari sudut jalan ini. Satu perkara yang kecil yang nantinya akan menjadi besar. Satu peristiwa yang kecil yang nantinya akan menjadi runyam. Hei! Kalau saja yang meminta upeti langsung diberi upeti, mereka pasti akan diam. Kalau saja semua yang lemah menurut, semua pasti akan baik-baik saja. Tapi memang cerita dimulai dari tidak yang biasa, tidak baik-baik saja. Saya belum punya uang, Po. Emangnya gua pikirin tiap hari, setiap hari seluruh pedagang di Paseban ini kudu ngasih jatah ke kita di sini. Ngerti kagak? Hah? Iya, Po, tapi dagangan saya belum laku. Kan kemarin sudah, Po. Kemarin, hari ini. Oh, blok. Emang lu kata bisa dirapel? Mau nyawarin gua rapel, ha? Karena ente kagak nurut. Laganya juga udah berjagoan baru di Paseban. Lu kudu banget gua kasih pelajaran. Hari ini lu bebas. Tapi ini dagangan gua bawa. Jangan, Po. Jangan, Po. Ini dagangan saya, Po. Ya, Jangan, Po. makan gua di luar. Po. Ini dagangan saya, Po. Lepasin. Tolong saya, Po. Tolong saya. Cang Diki. Ada yang nyari penyakit. Siapa lu? Cari mati. Ayah orang sini. Dan ayah kenal sama semua pedagang di kampung sawah Paseban ini. Wah, lu mau soal jagoan? Lu mau gua kasih makan ini? Pun ayah kagak bisa berantem. Ayah bisa panggilin semua pedagang di sini buat ngerokin centeng kayak lo pade. Ente lihat. Semua udah pada ngeliatin ente. Lu pikir lu siapa? Hah? Ibe. Lihat, hari keberuntungan lu. Po, itu dagangan saya, Po. Jangan, Po. Mang biarin aja. Tapi dagangan saya bagaimana, Bang? Mamang nggak perlu khawatir. Yang penting kan Mamang selamat. Nama Mamang siapa? Saya Hasan. Saya pedagang baru di sini. Masa? Saya Karima. Panggil saja saya Karim. Pantas saya belum pernah lihat Mama. Saya baru datang 3 hari yang lalu. Itu kenapa ya centeng-centeng itu selalu mau minta upeti. Padahal dagangan saya belum ada yang laku. Saya dengar memang beberapa hari ini dua centeng itu sering malakin orang-orang di Paseban. Entah dari mana datangnya. Iya, Ar. Sengaja emak jual buat bayar bunganya si Tambas. Kenapa emak kagak bilang ahe dulu sih, Mak? Emak kasihan sama lu, Ar. Emak kan tahu lu kerja dibayarnya kagak seberapa. Masa iya buat bayar utang? Sudah, biar itu jadi urusan emak. Kagak gitu caranya, Mak. Emak kan tiap hari kerja. Kadang sampai malam. Capek. Tapi duitnya habis melulu. Biar Arya ikut bantu-bantu juga ya, Mak. Emang sialan tuh kita darah. Arya, ngegerutu juga kagak guna. Sakit babel lu panjang dan biayanya besar. Lu ingat kan,
Kalau Gantambas gak nolongin kita waktu itu, maka gak tahu mesti gimana, Ar. Akhirnya mangkat juga Babelu, mau gimana lagi? Ya mau bagaimana lagi, Mak? Kita kan udah berusaha. Terus sekarang gimana? Urusan sama Juragan Tambas? Mak gak tahu. Apa kita jual rumah ini aja, Mak? Ada pikiran dari mana lu mau jual rumah? Lu kan tahu rumah ini satu-satunya peninggalan dari Babelu. Ngaco aja. Ya terus, menurut Emak, gimana caranya kita ngelunasin utang Gantambas? Ya emak bingung, Ar. Nah, bingung bukan jawabannya, Mak. Rasanya kagak ada jalan lain. Kita kerja keras bertahun-tahun, mustahil bisa bayar. Sial-sialnya nih, Mak. Utangnya makin menjerat leher. Ar, rumah ini punya banyak kenangan. Ai tahu, Mak. Dari pertama emak nikah sama Babelu, sebelum Paseban ramai kayak sekarang sampai lo gede kayak begini, semua kenangan itu ada di rumah ini. Susah senang kita jalanin bersama. Terus akhirnya Babelu sakit keras kagak bisa kerja lagi, semua di rumah ini, Ar. Ai ikut ngerasain, Mak. Tapi kalau rumah ini dijual, sisa uangnya bisa buat kontrak. Kita bangun hidup baru, Mak. Yang penting udah kagak ada lagi tanggungan. Ya, Mak? Ya, dari Paseban lagi cari angin. Malam ini gerah ya. Iya Neng, emang udah lama nggak turun hujan? Sejak kapan Encang jaga Mekah? Encang tahu di mana Karim berada. Karim? Karim Budiman? Ahmad Karim? Atau yang baru meninggal? Siapa ya? Karim apa ya? Karim Budiman. Itu. Ai mencium bau kue kayu manis. Neng ada-ada aja. Mana ada tukang kue tengah malam lewat sini. Ada juga tuh tukang ketoprak. Tapi dia sudah pulang. Tapi kok baunya kuat banget ya. Ya udah, Cang. Gak apa-apa. Biar Ai cari sendiri aja. Udah begini mah, Okut nggak takut. Ya nih. Lu coba aja sendiri, Bang. Lu datang ke sini sendiri malam-malam. Kenapa si bos nggak pernah nyuruh Okut aja buat kemari urusan sama dia? Ya. Hah? Ini nih, yang bikin lo nggak bisa masuk. Saya teriak kalau kamu berani masuk. Bos, Bos, Maaf kalau saya langsung masuk. Kebetulan pintu depan terbuka. Maafkan juga anak-anak buah saya ini yang kadang-kadang bisa keterlaluan. Tapi seharusnya kita sudah saling paham dengan masalah ini, Dek Julia. Boleh saya panggil Dek Julia? Saya yakin anak-anak buah saya ini udah menjelaskan ke Anda dulu perkaranya. Jadi, kalaupun Dek Julia mau membawa masalah ini ke pengadilan, tentu Dek Julia paham kalau Dek Julia akan kalah. Selain buang tenaga, tentu juga buang biaya. Dek Julia harus bayar pengacara, harus hadir di persidangan, belum lagi urusan-urusan lain. Apa itu yang Dek Julia mau? Saya akan melakukan apapun untuk mempertahankan rumah ini. Ya. Sebenarnya saya sudah menduga. Jadi,
untuk mengingatkan kehadiran saya di sini. Saya ini mau menawarkan ganti rugi. Ya, anggap saja untuk mempermulus urusan ini agar kita tidak perlu hadir di persidangan. Pak Mintarjo, Anda nggak merasa ada yang janggal dari obrolan kita ini? Kalau Anda memang merasa memiliki sertifikat rumah yang sah, kenapa Anda tawarkan saya ganti rugi? Ya, karena saya ini masih punya rasa kemanusiaan, Dek. Karena Anda merasa mempunyai rasa kemanusiaan dan merasa memiliki sertifikat sah rumah ini. Hanya merasa. Padahal Anda tahu, sertifikat yang saya pegang adalah sertifikat yang sah. Surat rumah yang ditinggalkan oleh suami saya sebelum ia meninggal. Jadi Dek Yulia menolak tawaran ganti rugi dari saya. Kalau saya terima, artinya saya mengakui kalau surat rumah yang saya pegang tidak sah. Dan saya nggak butuh uang itu. Baik kalau begitu. Biar nanti dari pihak saya yang melanjutkan masalah ini. Dari kemarin juga udah kesini, Pak. Sebaiknya dijaga, Dek. Oh, banyak sekali orang jahat di luar sana. Jangan sekali-sekali libatkan anak saya dalam urusan ini. Ini bukan keputusan saya. Ini keputusan Dek Yulia. Kalau Dek Yulia kooperatif, tentu kita semua senang. Tidak perlu ada yang dapat masalah. Termasuk anak-anak. Mintarjo, Anjing! Lu kerja jangan sembari ngelamun, nah. Mikirin apa ya? Hah? Masih mikirin utang emak? Belum keluar juga? maaf, Bang. Emak juga udah bingung. Kagak ngerti hitungannya. Perasaan ditagih melulu sama si Surya. Kagak kelar-kelar. Senteng tulah dia. Iya, Bang. Lu kagak perlu khawatir. Lembur-lembur juga Bang jabangin demi lu. Makasih, Bang. Tapi Ayah pasti nemu cara buat beresin urusan ini semua. Lu selalu aja ragu-ragu untuk membantu abang. Udah kagak perlu dipikirin. Kita kan bakal jadi laki bini. Wajib sayang menyayangi ya. Bukan begitu, Bang. Tapi Ayah juga punya tenaga buat berusaha. Ayah bakal lebih rajin lagi nawarin kue kayu manis Abang ke nyonya-nyonya Belanda di Pasar Senen. Kue kayu manis buatan Abang, sohor. Itu kan juga kue kesukaannya Arya. Lu suka beneran? Hah? Kagak sia-sia. Ayah kursus sama mendiang nenek. Tapi sayang nenek kagak sempat kasih manis apa. Nenek pasti senang kalau lihat kue kayu manis resepnya. Jadi kegemaran si manis, calon bini cucunya. Mulai deh. Abang mah kayak buaya, tukang rayu, persis buaya Ciliwung. Buaya, setia dong. Hah? Nah, itu dia maksudnya, Bang. Si Arya makin hari makin semok aja. Bodak dikduk sampai ke rumah Mas Sabila. Sobek hati gue. Kan? Dan Romanya kan, Mak Sabila bakalan bisa bayar utangnya. Anaknya minta tempo seminggu. Ayah disuruh balik lagi ke sana. Bisa dong begitu. Mau aja lo dulu. Nah, Yang harus jelas. masalahnya kalau yang ditagih perempuan, Iman lo pasti goyang. Lu lihat itu. Bagaimana ayah ngajarin dia supaya bisa nundukin setiap laki-laki yang ada di pasar. Dengar ya. Apa yang menyebabkan juragan jadi penguasa dari Gunung Sari sampai tempat jin buang anak? Karena juragan tegas, berani, dan gak pelit kalau lagi banyak duit. Tegas sama tega kan beda tipis, Bang. Hei, kalian jangan kendor. Kalian tahu mesti bagaimana. kayak biasanya aja kan.
bunganya dinaikin. Kan bisa lo serampangan kayak begitu, Sur. Serampangan gimana sih bang? Kan abang tahu orang-orang pada nunggak. Jadi, ayah pikir kan, bunga yang belum dilunasin, kita yang bungain lagi. Di situ juragan untung gede. Lu atur aja. Tapi kalau lu, Ki, gimana menurut lu? Menurut gua, Juragan, dagingnya pasti pertengahan jalan. Dia pasti kelimpungan. Uyu, anak teman. Senang ya? Senang ada banyak teman di sini. Kamu udah coba saran tante yang kemarin? Hah? Garam. Garam. Oke, tabur di setiap sudut ruangan. Oke, lihat dengan khusus. Ya. Nyingkirin kamu dari rumah ini? Tahu tante, aku nggak tahu mereka ini dari mana. Hah? Tante yakin ini kiriman Mintarjo? Ya aku tahu. Sekarang aku cuma punya tante. Sejak pindah ke sini, aku nggak kenal sama siapa-siapa lagi tante. Jangan khawatir, Lia. Rumah ini adalah peninggalan mendiang suamimu. Seburuk apapun kondisinya harus kamu jaga. Jangan sampai mafia tanah seperti Mintarjo mengambilnya hanya karena dia bisa menggandakan surat rumah ini, ha? Tadinya aku pikir kalau aku dan Ana pindah ke sini, kita akan semakin tenang. Karena rumah ini satu-satunya yang membuat aku merasa dekat sama Mas Alvin sejak dia kecelakaan. Hei, kita yang akan bikin rumah ini tenang, Lia. Kita cari cara, oke? Iya. Ini Surya kagak pernah ngelapor ke gue. Maaf Juragan, tapi Emak sudah duluan. Aduh Juragan, maaf, Ayah kagak tahu kalau Juragan mau berkunjung. Ayah, Mau kemana? Ini ayah baru datang, elunya malah mau pergi. Berangkat kerja Juragan. Kerja di mana? Di pasar, bantu-bantu teman. Ini ayah dengar, rumah kalian bakal dijual. Iya, Gan. Kami kagak ingin utang berlarut-larut. Makin kagak paham sama aturannya. Moga-moga setelah rumah ini laku, kami bisa melunasi dan kagak ada lagi urusan sama Juragan. Tapi kalau kagak laku, apa jaminannya? kasih Ayah waktu lagi Juragan. Kerjaan Ayah lagi kagak bagus. Nanti kalau Udah lu jawab aja. Kalau kagak laku, kira-kira apa jaminannya?
Ya kalau kagak ada jaminannya, itu artinya ini rumah ya ayah ambil, ya nggak Sur? Ayah jaminannya. Arya, ngomong apa lu? Sudah, Mak. Gak apa-apa. Kita pasti bisa bayar utang ini, Mak. Pasti bisa. Arya, kalau ada apa-apa sama lu, Mak kagak bisa bantu lu, Arya. Lalu Olga, lalu ikut dengar kan Sur? Arya, Lalu Salah bicara. Ayah ceroboh karena bingung. Ayah marah karena tersinggung. Ayah pendek pikir. Siapa dia? Janda, anak satu. Orang-orang bilang sih dia baru aja berurusan dengan Bintarjo yang terkenal suka ambil tanah, ambil rumah. Kasihan. Di mana rumah Yulia? Tuh, gak jauh dari komplek ini. Neng mau ke sono. Neng, Yulia itu anaknya gak gaul. Lagian dia orang baru di sini. Apa dia yang suka bikin kue? Ya, orang-orang bilang sih aroma kue kenceng banget dari rumah dia. Banyak juga tukang ojek yang ngambil pesanan ke rumah dia. Banyak pedagang baru datang dan jualan. Tempo hari ada kaki lima, orang baru. Lumayan dah buat nambah-nambahin restoran. Si Ipe juga kati ke air. Sekarang di pasar Senen udah kagak ada lagi orang yang berani ngelawan. Gara-garanya ada yang nyolong kagak mau bayar, dibabat palingnya sama Bang Miki. bagus, bagus itu. Ini ayah juga paham kalau kalian itu senang dapat bonus kalau kerjaan beres. Ini ayah dengar bakal ada pasar namanya baru lagi dekat Gunung Sari. Nah, itu tambahan lumayan buat kita Sur. Entar, itu pasar lo yang pegang. Makasih banyak kan? Makasih banyak. Iya, biar Ipe sama Diki pegang pasar Senen. Ini lo hapus dulu air mata, Bar. Ar, abang udah buatin kue kelamaan kesukaan. Beneran enak. Ma, bantu Arya cari Bang Karim, Ma. Ma di mana? Arya kangen, Ma. Bang, di mana, Bang? Kamu teh yakin mau bawa semua uang itu ke Juragan Tambah sore ini? Hanya ini yang saya punya, Mang. Saya akan coba bicara dengan Juragan Tambas. Apa uang ini cukup untuk menundanya mengambil Arya sebagai istri? Tapi ini bahaya nih, bahaya. Lagian sudah petang, toko sudah mau tutup. Apa tidak besok saja? Mang, hari ini tepat 3 bulan Arya sudah berjanji untuk membayar hutangnya. Kalau saya ke sana besok pagi, Juragan Tambas akan menganggap Arya terlambat membayar hutang. Mamang pasti paham kan? Iya, iya. Apa yang akan direncanakan otak Magic Juragan itu kalau kita terlambat bayar hutang? Mamang, Ini nih, demenannya Arya. Iya, yang waktu itu ayah bilang sok jagoan di pasar. kalian berdua cari Aye? Iya. Kagak perlu repot-repot. Aye juga lagi mau ke rumah Juragan Tambas. Kagak jadi bikin onar kita, Pe. Tenang, Mbak. Nih, tetap bisa. Lihat nih, Pak. Ya.
Nggak salah aja ente menyelonong ke sono. Emang tahu di mana rumah Juragan Tambas? Ayah pernah dikasih tahu rumah Juragan Tambas ada di Gunung Sari. Sok tahu lu. Rumahnya emang di sono. Tapi kalau gini hari, Juragan lagi tetira di Bintang Mas di Ancol. Lu kagak tahu tempatnya. Emang asal aja orang kampung. Orang mau pelesiran kudu ngeliat tampang kayak lu. Yang ada malah tambah buta. Baiklah kalau gitu. Ayah ikut abang. Silakan abang duluan. Nggak bisa. Lu duluan. Hati-hati, Rin. Iya, Bang. Lia, Iya tante. apa itu? Gak tahu tante. Tapi tadi mereka muncul lagi. Terus aku dengar ada suara-suara perempuan. Pas aku ke dapur, udah ada ini di atas meja. Kayu manis. Wangi sekali. Kamu benar-benar nggak lihat siapa yang naruh di sini? Aneh-aneh aja ulah minta Jo. Apa ini kiriman dia? Jangan kamu sentuh ini lagi, Lia. Tapi aku jadi ragu kalau ini semua kiriman Mintarjo, tante. Hah? Terus siapa lagi? Siapa lagi yang akan kirim keanehan-anehan di rumah ini kalau bukan Mintarjo? Ini kan yang dia mau. Supaya kamu nggak betah dan pergi. Bang Karim. Kira kita gak mau. Kalau lu mau bikin onar, di sana. Bangun. Lu kalau udah kayak gini tetap mau jadi sok jagoan lu. Kan? Ayah sendiri kesini karena ayah mau bayar sebagian utang Arya. Ayah tahu belum semuanya lunas, tapi seenggaknya ada yang bisa Juragan terima. Emang berapa yang lu mau bayar? Sampai lu jual toko lu nggak bakal bisa ngelunasin utangnya Arya. Ayah tahu Juragan tidak banyak. Juga uang-uang itu gak diambil sama Gimana apanya? Geludukan kepala. Nih, Bangsat! kenapa lu gue masukin lagi? Bawa Coba. orang nih, Bang. Iya, masukin buruan. Mau ngapain? Gua kudu masukin ini, Bang. Pesen dari Cang Biki. Apaan tuh? Jimat. Biar hantunya kagak penasaran. Emangnya lu mau malam-malam didatengin gelundungan kepala kayak begini nih? Jangan ya, masukin buruan. Makanya lu diem aja. Percaya sama Cang Biki. Emang gak cukup, palanya bisa begini aja badannya. Kata Cang Biki kagak cukup, Bang. Kita harus masukin jimatnya ke dalam ini nih. Kalau udah jimat di dalam ini, kita kubur kepala sama badan jadi atu kagak apa-apa. Setannya kagak bakalan penasaran, Bang. Iya dah, bacot aja lu pintar. Jadi nih ya, kita buang dari jembatan Ancol. Kagak, Bang. Kenapa? Jangan, kata Cang Biki. Nanti bisa-bisa ditemuin warga atau digeret-geret sama monyet di mari nih. Terus mau dibawa kemana? Di kebun belakang kandang sapi itu kan ada sumur tua. Cang Biki pesen mayat ini dibuang dari situ.
terus kuburin sama tanah sama gedebong pisang biar cepet busuk. Yang penting bang, Cimanda jangan sampai lupa. Lupa bagaimana? Ah, kan kalau taruh situ. Si Karim udah pulang belum? Belum, Mak. Tapi Karim bilang petang ini dia sudah mau pulang. Bang Karim? Sabar, sabar. Bang Karim juga tahu hari ini adalah hari terakhir utang Juragan Tambas harus dibayar. Itu makanya dia bawa semua uangnya. Supaya Juragan tidak ngamuk, supaya kamu tidak dijadikan istri mudanya. Khawatir. Centeng-centeng tadi yang jemput Karim punya niat jahat, padahal dia cuma mau ngomong baik-baik begitu katanya, Mak. Terus gimana ini? Arya, mau kemana lu? Diam di sini. Ayah harus susul Bang Karim, Mak. Dia belain ayah harus susul. Kagak bisa, Ar. Dengerin emak, kita tunggu di Rencana. Jadi, ayah kepikiran kalau nanti bakal ada hal yang kita tidak suka, tidak kita duga. Ini harusnya gua yang jemput dulu besok. Tapi kenapa malam-malam begini malah lu kemari? Di mana Bang Karim? Ayah cari Bang Karim. Kalian apakan Bang Karim? Hah? Ini perawan kampung. Ternyata sama aja kayak laki ini, ya? Sama-sama bikin nyolot. Biki, Iya, Kak. lu lihat tadi Karim di mari. Lihat, Kak. Di mana dia sekarang? Mati, Kak. Udah ayah buang mayatnya di jembatan Ancol. Dia mau coba main-main semua. Keluar lu bangsat! Keadaan marah, sedih, takut, kalut, putus asa. Bang. Bang Karim. Di mana kamu? Siapa kamu? Hei! Setan! Setan bawa! Pergi kamu! Pergi! Pergi! Bukan sebaliknya dong. Bos, tapi ini tuh bukan penghuninya, Bos. Ini penunggu. Ya apapun itu. Serius bos, ini penunggunya nggak kelihatan gitu bos, yang suka ganggu. Juga, Bos. Kalau rumah itu udah ada yang nunggu, kenapa kita harus ambil, Bos? Masih banyak rumah lain yang bisa kita kerjain. Rumah itu mau kita ambil bukan untuk kita tempati, ya. Rumah itu mau kita jual, ya. Jadi saya nggak peduli. Mau ada setannya, mau ada hantunya, rumah itu kalian ambil.